Mungkin saya akan Siang. ke Pak Anggana terlebih dahulu. Terima Pak kasih. Anggana, dari Kadin seperti apa evaluasi Anda terhadap kondisi dan juga porsi kelas menengah saat ini? Sebetulnya tidak dipungkiri kalau nanti kita berdiskusi dengan Ibu Ekonom yang saya hormati, nanti pasti akan melihat juga bahwa perspektif kita baru saja menyelesaikan pandemi COVID-19. Nah, itu memang itu membuat satu fenomena tersendiri, Anneke, bahwa akhirnya ketimpangan ekonomi antara kelas menengah atas dan juga kelas menengah bawah itu menjadi lebih lebar disparitasnya, dan juga kemudian banyak juga segmen masyarakat yang akhirnya terdorong menjadi menengah ke bawah akibat adanya perubahan dari perilaku ekonomi kita, sekaligus juga ada industri shifting yang cukup signifikan dan lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga ada juga perubahan dari sisi pendapatan masyarakat secara umum. Dan saat ini cukup sulit juga untuk mencari substitusi dari beberapa pekerjaan yang hilang dan tidak sebanding juga dengan tersedianya lapangan kerja. Nah, hal ini juga memperparah semakin meningkatnya tren angka kemiskinan di Indonesia, yang juga sebetulnya belum tentu semuanya tercatat, karena kita tahu, mungkin nanti Ibu bisa mengulas lebih jauh, bahwa standar kemiskinan di Indonesia sendiri sebetulnya kadang-kadang masih belum konsisten dalam pengukuran, dan kita tidak menggunakan satu single parameter. Nah, itu juga yang akhirnya menyebabkan kita sedikit kurang konsisten juga dalam upaya-upaya ataupun implementasi strategi dalam memperbesar ataupun memperkecil disparitas dari antara masing-masing kelas. Jadi saat ini gapnya makin lebar. Jadi itu yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan. Anneke. Baik, kita langsung saja bertanya ke Ibu Nina. Ibu Nina, kalau dari pandangan Anda seperti apa? Apakah benar gapnya ini semakin lama semakin lebar? Ya, kebetulan kalau kita cek dengan data Susenas, itu memang ada perbedaan pertumbuhan pendapatan. Ya, jadi di dalam berbagai konteks periode ya, periode waktu pemerintahan. Dan kita lihat pada periode terakhir ini 2019 sampai katakanlah 2022 ya, yang ada data waktu itu, kita lihat ada pertumbuhan yang berbeda antara mereka yang di kelompok atas ya, terkaya, dibandingkan kelompok menengah dan kelompok yang termiskin. Jadi kalau kita bagi 3 kelompok besar gitu ya, 40-40-20% terkaya, kita lihat pertumbuhan yang 20% terkaya itu positif tinggi, yang menengah ini yang antara 40-80% yang tengah ini yang bahkan negatif gitu ya. Jadi rendah, paling rendah bahkan negatif. Nah, yang termiskin ini dapat bantuan jadi agak positif tetapi kecil gitu ya, positifnya dibandingkan yang kaya. Ini pertumbuhan pendapatan. Nah, dengan data itu kita bisa melihat ada apa begitu mengakibatkan seperti ini. Nah, ini dampaknya memang terasa sekarang ya, karena kebetulan ada COVID dan sekarang 2024 begitu ya, lebih terasa lagi ya karena ada perubahan kebijakan ya. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Kita ingin sekali untuk meninjau kembali apa saja begitu yang menyebabkan hal ini terjadi. Baik, kalau dari evaluasi Anda, Ibu Nina, apa saja kebijakan pemerintah yang mungkin tidak bisa menolong kaum menengah ini? Ya, sebetulnya kebijakan pemerintah dipusatkan kepada yang termiskin ya. Jadi kalau kita perhatikan bantuan sosial itu membantu kelompok termiskin. Jadi mereka positif pertumbuhannya, tapi kelompok menengah ini tidak banyak mendapat dukungan pemerintah. Dan ini yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kita bicara kelas menengah ini kan mereka harusnya penggerak perekonomian ya untuk tumbuh menjadi nanti naik kelas gitu. Nah, ini terjadi bukan hanya di pekerja tapi juga pengusaha ya, pengusaha yang bekerja gitu ya. Jadi ada berusaha sendiri, ada yang berusaha dengan buruh tetap gitu ya. Nah, kita kategorikan begini, maka kita bisa lihat kebijakan pemerintah tampaknya berat di daerah yang termiskin untuk perlindungan sosial. Kalau untuk kelompok terkaya yang 20% ini yang pertumbuhan yang besar ya, pengusaha besar, menengah gitu. Ini ada di area ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi yang kelompok antara 40 sampai 80 ini tidak terlalu miskin sehingga tidak mendapat bantuan pemerintah, tetapi secara environment dari pengusaha begitu itu juga tidak banyak kebagian begitu ya dari proyek-proyek besarnya. Nah, ini yang mengkhawatirkan gitu ya. Ini yang kita coba lihat dari kebijakan yang lalu kita pelan-pelan ya, setiap ada kebijakan ini dampaknya kemana begitu kan. Ke kelompok atas saja yang paling kaya atau menengah atau yang bawah begitu. Ya, nah terutama yang akhir-akhir ini ketika
mendengar PHK begitu ya. PHK-nya di mana? Kenapa terjadi gitu ya. Jadi kita harus melihat konteks dunia usaha dikaitkan dengan lapangan kerja akhirnya untuk bicara kelas menengah ini. Dan ini yang sangat berkorelasi ya. Artinya ketika dia PHK begitu ya, otomatis dia akan mencari kerja apa saja yang penting dapat kerja. Akhirnya sektor informalnya yang menjadi stagnan ya dalam periode 5 tahun terakhir lah katakan. Kalau kita lihat angka-angkanya itu nggak bergeser ya di kisaran 60-an%. Informal harusnya turun ya dari waktu ke waktu manakala ada pertumbuhan ekonomi yang baik kepada lapangan kerja. Ini kan masalah pertumbuhannya inklusifkah kepada lapangan kerja di kelas menengah. Baik, kita beralih ke Mungkin Pak itu yang Anggana. bisa diberi gambaran makro dan mikronya. Baik, kita beralih lagi ke Pak Anggana. Pak Anggana, kalau melihat porsi dari kelas menengah ini yang relatif lebih besar daripada kelas atas ataupun kelas bawah begitu, apakah ada kekhawatiran dari pelaku usaha jika memang kelas menengah ini semakin tertekan, ini akan berdampak pada perekonomian kita secara menyeluruh mungkin dalam waktu dekat? Sebetulnya tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi kelompok dunia usaha. Tadi Bu Nina sudah sampaikan bahwa angka-angka menunjukkan indikator yang kurang positif sebetulnya terhadap pertumbuhan tanda petik sisi ekonomi masyarakat kelas menengah. Karena kita tahu Indonesia ditopang oleh konsumsi dalam negerinya sangat tinggi. Jadi salah satu sumber pertumbuhan yang paling produktif di Indonesia adalah sumber konsumsi dalam negeri oleh masyarakat. Dan kita tahu porsi mayoritas dari golongan masyarakat itu adalah kelas menengah. Nah, kita sudah mengetahui bahwa seperti tadi disampaikan bahwa adanya satu kejadian luar biasa di pandemi COVID-19 itu menyebabkan berbagai macam pola kebijakan itu diuji cobakan lah. Tadi Ibu Nani sudah menyampaikan bahwa kelas menengah paling bawah yang paling rentan itu mendapatkan bantuan, sedangkan yang kelompok menengah yang dianggap cukup kuat ini terlupakan, sedangkan di kelompok menengah atas juga sudah ada banyak stimulus-stimulus yang diberikan. Nah, bukan tanpa stimulus, saya mesti sampaikan secara adil ya, bahwa waktu itu sempat ada relaksasi juga terhadap pajak penghasilan yang memang kelompok berpenghasilan tetap bulanan itu mendapatkan relaksasi. Tetapi mereka akhirnya menjadi generasi mantap ya, Bu Nina ya, seperti makan tabungan gitu, sehingga mereka sekarang itu semakin mengurangi porsi saving mereka yang sebetulnya itu sudah menjadi satu kekhawatiran, satu indikasi untuk mereka mengerem konsumsi. Nah, mengerem konsumsi ini di dua sisi juga. Satu, mereka sudah harus mempertahankan safety net mereka. Dan kedua adalah sebetulnya tren kenaikan harga komoditas konsumsi harian mereka cukup tinggi. Tetapi ini ada banyak faktor baik internal maupun eksternal. Satu, memang komoditas dalam negeri kita memang harganya sedang fluktuatif yang dipengaruhi juga faktor sentimen eksternal. Nah, itu juga kemudian diimbangi lagi sama pelemahan nilai tukar rupiah dan kemudian juga adanya juga peningkatan suku bunga kredit misalnya dari kendaraan ataupun rumah yang sebetulnya di kelompok kelas menengah itu sedang sangat-sangat memperjuangkan kepemilikan aset. Nah, kalau mungkin Bu Nina juga pasti mengetahui juga bahwa teman-teman mungkin sekarang sedang mengkredit sering mendapatkan revisi suku bunga yang mereka floating atau apa. Nah, itu sebenarnya cukup mengurangi konsumsi ataupun ruang gerak mereka dalam memperoleh apa yang mereka butuhkan. Sehingga ada ngerem nih. Nah, ngeremnya ini yang akhirnya juga pasti akan ngerem juga laju kinerja perekonomian kita. Itu yang menjadi kekhawatiran kami, Anneke.